Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan jasmaniah dan rohaniyah kita sampai pada hari yang berbahagia ini kita masih mampu melaksanakan berbagai aktivitas kita, termasuk kita hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah kepada Allah, salat Jumat. Salawat beriring salam juga kita tiada henti-hentinya kita sajikan ke pangkuan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, keluarga beliau sekalian. Imam besar masjid, pengurus badan kesejahteraan masjid, para jamaah sekalian, semuanya kita muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagianya kita berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia untuk sama-sama kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Maka sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat 2 rakaat dan membaca rukun khutbah, khatib akan membaca rukun khutbah secara mualat, maka marilah sejenak waktu barang 10 atau 15 menit
Mari kita coba mengkaji kembali kajian-kajian keislaman yang bersumber dari Quran dan hadis, dan ijtihad para ulama. Mudah-mudahan dengan selalu kita ulang kaji kajian-kajian keislaman, baik tentang akidah, tentang syariah, dan juga tentang akhlak. Mudah-mudahan gedanyo menambah yakin, menambah istiqamah di dalam kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, nepegah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis yang barangkali hadis tersebut sudah sering kita baca dan sering kita dengar disampaikan oleh Rasulullah, yaitu sab'atun itu artinya tujuh. Tujuh yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah 7 golongan. Dalam hadis tersebut Rasul menyebutkan sab'atun saja. Lalu kemudian para muhadditsin, para ulama-ulama hadis menafsirkan kalimat sab'atun tersebut adalah ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Artinya ada 7 golongan manusia disampaikan oleh Rasulullah. Ketujuh golongan manusia tersebut dalam bahasa Nabi beliau mengatakan umatun. Ada 7 golongan umatku, kata Rasul, yang mereka tidak akan mendapat naungan selain daripada naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu berkumpul di mahsyar. Yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi illa dhilluh itu adalah naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada naungan dari pihak lain yang mampu memberikan kepada gedanyo bahwa gedanyo berkumpul di alam mahsyar. Pada ketika itu kita sambil menunggu keputusan Allah terhadap gedanyo Bandung, apakah kita mendapat tempat di surga atau di neraka. Nyambak wadenya. Jadi sambil kita menunggu keputusan Allah tentang hal tersebut, maka gedanyo berkumpul sejenak. Sejenak itu berapa? Putihul euro, Allahu alam. Tapi yang jelas gedanyo akan menunggu dan berkumpul, dan tidak selama-lamanya di situ. Karena tidak
Allah beri keputusan kepada kita akan menuju salah satu di antara dua tempat, surga, bukan surga, neraka. Auzubillah. Maka pada ketika itu mandum-mandum kita manusia butuh kepada tempat berteduh, kepada naungan. Karena dalam sejarah, dalam cerita disampaikan baik cerita Al-Quran maupun disampaikan oleh para ulama-ulama bahwa di alam mahsyar itu hana patah berlui, hana mentibak-bak kaya, hana mentabuk bangunan, hana meskipun payung dan hana hobi untuk kita berteduh dari panasnya matahari yang rasa-rasanya dijengkai hati gerung. Rasa-rasa panasnya itu tang-tang mata Allah dijengkai hati gerung. Begitu panasnya. Maka mandung tanya perle tempat berlui, tempat berteduh. Coba kita bayangkan musibah pak kaya hana, mutabur bangunan hana, musiun kaya hana, dan hana sobi untuk tempat kita berteduh. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan tempat kita yang berteduh. Allah akan memberi tempat kita yang bernaung, tempat kita yang berlui dari panasnya matahari. Kepada siapa? Itulah Rasul. Beliau menyatakan hanya kepada 7 golongan manusia. Yang pertama, sebagai Nabi, Al-Imamul Adil, golongan umatku. Dalam bahasa Rasul, golongan umatku yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika berkumpul di mahsyar. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Semasa di dunia, semasa hidup di dunia, pernah jadi pemimpin. Pemimpin apa saja, tingkat manapun pemimpin yang pernah menjadi pemimpin, termasuk pemimpin dalam keluarga. Karena para sahabat kita yang feedback Nabi ya Rasul dalam bahasa Rasulullah, Rasul menyebutkan kullukum ra'in. Ketika sahabat bertanya siapa itu pemimpin, kullukum ra'in, Rasul menjawab, semua kamu adalah pemimpin. Mandum tanya pemimpin, cuman tingkat agak berbeda. Pemimpin drone yang paling ulu. Apa yang kita pimpin? Anggota yang ada pada tubuh gedanya. Ketika kita belum berkeluarga, setelah berkeluarga, punya anak, punya istri, naik tingkat sedikit lagi, pemimpin keluarga, pemimpin juga. Kemudian pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi, pemimpin lembaga-lembaga pendidikan, pemimpin masyarakat dalam skala agak besar, jet kecaman, jet ke distrik, jet ke mukim, jet ke gubernur, ke presiden dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk pemimpin. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin-pemimpin tersebut bukan kita yang pernah jadi pemimpin dan pernah paling good pemimpin keluarga, bukanlah memimpin diri pribadi gitu ya. Yang akan mendapat naungan dari Allah pemimpin-pemimpin tersebut yang adil. Pernah jadi pemimpin tapi berbuat adil.
disebut dengan pemimpin adil, imamul adil dalam bahasa Rasulullah. Berarti lawan zalim, lawan yaitu adil, punya pemimpin yang adil, yang merupakan naungan Allah, pemimpin mencintai oleh Allah, sehingga Nabi tempat berteduh pada ketika berkumpul di mahsyar. Lalu sebaliknya pemimpin zalim, jika tugas-tugas kepemimpinan itu gebubut tidak sesuai dengan anjuran dari agama Islam, itu disebut dengan pemimpin zalim. Menyembah syarat nikah, ada salah satu syarat sah nikah yaitu wali adil. Lawan adil fasik, menyewali fasik tidak sah nikah, karena tak pernikahan ini. Jadi adil itinan lawati fasik. Menyembah pemimpin adil lawannya zalim. Fasik juga termasuk, tapi zalim yang lebih berat. Nah, jadi artinya apabila pemimpin-pemimpin semasa dunia pernah jadi pemimpin, kemudian adil di dalam kepemimpinannya, maka di hari mahsyar nanti nyo akan merupakan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, golongan umatku kata Rasulullah yang akan mendapat naungan Allah di hari mahsyar adalah syabu. Syabu ini adalah pemuda. Nasyabu nasya'an fi ibadati rabbih, yang masa mudanya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bentuk yang bermacam-macam, tidak hanya salat dan puasa. Menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu juga ibadah. Ya minta ilmu ya pun, ya pesantren, ya badaya, ya madrasah, ikut majelis taklim. Di mana-mana ada majelis taklim, ke situ dipergunakan, ke situ dihabiskan masa mudanya. Maka pemuda-pemuda yang semacam itu Allah akan diberi naungan sehingga ketika berkumpul di alam mahsyar. Hadirin yang berbahagia, timbul lama tidak bakal anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah, jabut sekolah, memakmurkan masjid, memakmurkan manasah, melakukan perbuatan sosial yang berguna. Bahkan karena anak muda, bahkan hanggejuk ke urung duha, karena urung duha, ho geneja malain haile, hana gejak di masjid, hana gejak bab majelis taklim, nya hana dong pegang. Tapi itu anak muda yang hari ini kita mengenal bahwa anak muda itu identik dengan maksiat. Identik artinya mungkin anak mudanya mati, bu mati, anak bu mati ke anak muda. Yang anak menjudi minuman keras, karuina, gok dan sebagainya, itu bukan anak muda. Di tabe-tabe dan puronyo itu bukan anak muda. Maka jika anak-anak muda itu tidak mau dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tidak dihabiskan masa mudanya untuk hal-hal tersebut, tapi menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, yang good, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang luar biasa kepada mereka, yaitu ketika berkumpul di mahsyar, wadenya akan merumpuk tempat bernaung.
para pemuda-pemuda yang baik. Yang kedua, yang ketiga, kata Rasul, umatku yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar nantinya adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Rajulun, laki-laki mengagam bedaya mandu anar urinya. Qalbuhu, hatinya itu mu'allaq fil masajid, terikat dengan masjid. Hatinya sudah terikat dengan masjid. Urang agam yang hati terikat dengan masjid, urang agam tersebut akan merumpok naungan Allah sehingga di hari mahsyar. Bagaimana terikat hati dengan masjid? Terikat hati dengan masjid yang pegah Imam Ghazali. Yang pertama, terikat hati untuk beribadah di masjid. Jadi menyokong di masjid, hana mangan, hana merasa, tak semaya. Kerana pegah hana sah solat di rumah. Bukan kita katakan bahwa tidak sah solat di tempat-tempat lain, sah. Nyo ada perasaan kita dan yakin itu yang sudah terikat hati dengan masjid itu pasti merasakan itu. Baiklah dah pegah, baiklah dah pegah di semayang di masjid. Mutura Jumaat, masjid road ino, dia tinggal di road ino, kampung ino tinggal. Dah semayang orang lain mantan, anak merasa perasaan. Buat masjid road dia mana? Itu berarti dia sudah terikat hatinya dengan masjid. Misalnya Raja Uban Aceh, Raja Ulu Usmawi atau kemana saja di jalan, truk hotel ho, kayatan. Lewat masjid akan buat sopir mondoknya dan kapi utas semaya kayakan ikan letpir bepak kat semaya ino semaya haino untuk kau menumpuk le masjid anak pun nak SPBU ke hanan di luar masjid. Nah ini contoh berarti sudah terikat hati dengan masjid. Sebab lesi gedayo kadang-kadang lagi cerita saja anak pekerjaan di kita semaya di kena masjid. Anak le masjid yang nak SPBU kain mau dimantul SPBU itu untuk bayar. Masjid tadi kita lewatkan coba. Masjid dah lewat. Padahal kadiatan tu masjid penuh. Karena ada kita karat di bawah katro, ukur dalam masjid yang nak SPBU kaku biuk bah SPBU yang baik. Itu tanda, itu bentuk bahawa katanya hati dia tidak terikat dengan masjid. Nah, jadi Nabi urang-urang agam yang hati terikat hati dengan masjid. Terikat hati dengan masjid adalah terikat hati untuk beribadah di masjid. Belum ada yang rokok dengan masjid. Terikat hati dengan masjid. Itu akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk terikat hati dengan masjid, terikat hati dengan fisik pembangunan masjid. Membantu menyisihkan harta rezeki yang diberikan Allah kepadanya kemudian dibantu masjid. Tidak mesti masjid kedai Pak Lampung di mana saja sama masjid. Dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa yang dengan diterbu liawat Israel kafir laknatillah. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu yang barangkali mungkin beda, tapi selain daripada itu semua sama masjid. Jadi empat macam masjid kita sholat menyokong di masjid anak merasa. Kemudian juga membantu pembangunan masjid. Di mana masjid yang dibangun yang dengan kemoga kita ikut menyisihkan sedikit rezeki kita kepada pembangunan tersebut. Nyampih termasuk yaitu terikat hati gedanya dengan masjid. Maka Nabi rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, artinya urung-urung agam yang hati terikat dengan masjid untuk beribadah di masjid dan juga membantu pembangunan masjid, kemakmuran masjid dan lain sebagainya.
alhamdulillah. Yang kedua. Kemudian selanjutnya warajulani tahabban billah ijtima'an alaih wa tafarraqan alaih. Berteman tamungan ini bersahabat karena Allah, karena mengharap sesuatu. Bahkan namungan yang kepulan diuli Allah. Memang Islam menganjurkan supaya kita bersahabat. Islam menganjurkan supaya kita berteman, bergaul, tidak boleh berpisah. Karena Allah berteman. Ketika kita berpisah tidak berteman lagi juga karena Allah. Pekan hanalnya mengangan di bulan, hanalu mengoli. Karena Islam sudah mengajarkan bahwa tidak boleh lagi berteman dengan dia. Kenapa? Alasan macam-macam. Jadi berteman dengan seseorang bukan karena mengharapkan sesuatu. Karena ada pikir lepek, tamungan yang ibipek, atau ijih usidro pejabat tamungan mengaih jabatan kepada kita dan sebagainya. Kalau demikian tidak termasuk dalam apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu rajulani tahabban fillah ijtima'an alih wa tafarraqan. Berteman, bergaul dengan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun talabatuhu imra'ah zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ketika seorang laki-laki dipanggil oleh perempuan untuk berbuat maksiat, lalu laki-laki tersebut mengatakan inni akhafullah, lum dosa, saya takut dosa, tidak mau melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian warajulun tasaddaq akhaffa hatta la ta'lam shimalu. Orang laki-laki yang memberi sedekah, apakah untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, sedekah yang kami dengan jarunun bahasanya tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya tidak perlu sedekah yang kita berikan itu ya pegah bagot. Belum kadang-kadang model pegahnya dong nalung betul mana beli di balainya. Ngantak belum yang model-model lagi yang lebih tau. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana juga sedekah yang kita berikan dengan tangan kanan, hanya itu boleh jarum. Meski manusia tidak tahu bahwa kita bersedekah, tapi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, golongan umat Lut sebagai nabi yang akan merokok naungan Allah di hari mahsyar. Rajulun zakarullah kalian fafadat aina, urang agama. Kitanya analori itu, kitanya orang. Ketika kita duduk di tempat-tempat sunyi, artinya di keheningan malam. Tak beda pukul 2 malam kadang. Sahalat tahajud kita, kita tahajud tamu doa, tamu zikir kepada Allah, kemudian sampai mencucurkan air mata. Duduk di tempat yang sunyi, fafadat ainahu, berzikir, ingat terhadap dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan, maka jubit di mata, teklik kepada Allah, sedih, dan laki yang berubah ampun dosa ya Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang seperti ini sebagai nabi untuk agama yang lagi nyo akan merumpuk naungan dari Allah Subhanahu wa taala singa di mahsyar ketika kita berkumpul di alam mahsyar. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, setelah kita mendengar hadis tersebut disampaikan oleh Nabi, mudah-mudahan kita beruh dalam golongan-golongan tersebut. Hana menuju nama dua, alhamdulillah. Menuju nama dua, yang sekali berget dan mari kita pertahankan. Tapi menuju hana mutaboh nya, mantujuh boh mutaboh hana ruh kerana untuk sekalian masih ada kesempatan untuk kita berusaha agar supaya kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi yaitu kekuatan, kesehatan kepada gedayo, ketabahan dan ketetapan kita di dalam melaksanakan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadis yang baru saja kita bacakan mudah-mudahan menjadi mau'izah, menjadi pelajaran, menjadi peringatan untuk Kota Bandung, dan mari kita amalkan yaitu dalam kehidupan sehari-hari sembari kita menunggu akan dipanggil semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.